Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri semua, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Studio Malam, tempat di mana kisah-kisah mistis penuh misteri dan horor menyeramkan akan kami sajikan dengan cerita yang mengikat dari awal sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan cara like, komentar, share, dan jangan lupa subscribe. Ya, karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Yuk, kita mulai ceritanya. Sudah lewat tengah hari ketika bus jurusan Jakarta Ngawi itu berhenti di terminal kecil yang lengang. Udara siang terasa panas dan kering, membuat Wahyu langsung mengelap peluh di dahinya begitu turun. Ia berdiri mematung sejenak, memandangi jalanan kecil menuju rumahnya yang terasa asing setelah lama tidak pulang. Suara motor lewat, disusul suara pedagang memanggil pembeli. Semua terdengar biasa, tapi di dada Wahyu ada yang sesak. Ia baru saja dapat kabar 3 hari lalu. Ibunya masuk ICU karena komplikasi pernapasan. Dan sekarang, ia berdiri di tanah kelahiran sendiri, tapi tidak membawa rasa bahagia pulang. Hanya gelisah. Di rumah, Mbah Tirta sudah menunggu. Lelaki itu tak banyak bicara, hanya menepuk pundak Wahyu begitu ia masuk. Ibumu belum bisa dijenguk, tunggu besok. Dokter jaga bilang begitu, kata Mbah Tirta pelan. Wahyu mengangguk. Ia hanya duduk di ruang tengah, memandangi kipas angin tua yang terus berputar di langit-langit rumah. Tubuhnya terasa lelah, tapi pikirannya masih berkeliling pada keadaan ibunya. Masa depan kuliah yang hampir selesai, dan entah mengapa, kecemasan yang sulit ia jelaskan. Sore hari, setelah makan, Mbah Tirta duduk di teras sambil menyalakan rokok. Kretek, besok pagi, ikut aku ke Alas Ketonggo, katanya tiba-tiba. Wahyu menoleh. Kemana? Alas Ketonggo. Kita ziarah. Sekalian ngademin pikiranmu. Wahyu mendadak ragu. Ia bukan tipe orang yang percaya hal begituan. Semasa di Jakarta, hidupnya lebih dekat dengan dunia hiburan, diskotik, nongkrong dan wanita. Tapi, melihat wajah Mbah Tirta yang tenang, ia tidak bisa menolak. Kamu perlu itu. Alam bisa bantu, asal kamu terbuka, ujar Mbah Tirta sambil menghembuskan asap. Suaranya berat, pelan, tapi seperti tak bisa dibantah. Wahyu hanya mengangguk. Pagi berikutnya, mereka berangkat. Matahari belum tinggi, udara masih segar dengan kabut tipis menempel di rerumputan. Motor tua milik Mbah Tirta membawa mereka masuk ke kawasan Alas Ketonggo. Jalan setapak tanah merah mulai terasa licin. Pohon-pohon besar di kiri kanan menutup cahaya, menciptakan bayangan panjang yang sepi. Mereka memarkir motor dekat warung kecil. Di sana, Mbah Tirta memesan kopi hitam dan bertanya tentang Ki Pranowo, juru kunci yang menjaga Palanggahan Serigati. Oh, Ki Pranowo masih di dalam, nanti tak antar, kata ibu warung sambil tersenyum singkat. Ia seperti sudah biasa melihat wajah orang yang ingin ngalap berkah. Tak lama, mereka tiba di sebuah bangunan joglo kecil yang terlihat tua namun bersih. Seorang pria berusia lebih dari 50 tahun menyambut mereka. Kuloci Pranowo. Monggo, panjenengan ada keperluan apa? Tanyanya. Mbah Tirta menjelaskan maksudnya. Mau bersih-bersih diri? Jamasan di Kali Tempur. Ki Pranowo mengangguk pelan. Kalau siap, saya antar. Tapi ingat, jangan banyak bercanda. Jangan bicara sembarangan. Di sana, bukan tempat kosong. Wahyu hanya diam menahan rasa aneh yang mulai merayap. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan, tapi tubuhnya terasa sedikit tegang. Perjalanan ke Kali Tempur hanya 10 menit berjalan kaki. Jalannya sempit dan licin. Di kanan kiri, semak-semak dan pohon besar menyempitkan ruang. Suara burung dan dedaunan sesekali terdengar. Sesampainya di tepi kali, Wahyu terdiam. Airnya jernih dan mengalir pelan, memantulkan cahaya matahari pagi yang menembus celah dedaunan. Di pinggir, ada batu besar yang bisa dijadikan tempat duduk. Mbah Tirta lebih dulu membuka bajunya, tinggal mengenakan celana kolor. Turun. Duduk saja, rasakan airnya, katanya sambil melangkah masuk ke kali. Wahyu mengikutinya. Ia melepas baju dan sepatu, lalu pelan-pelan turun. Airnya dingin, tapi tidak menusuk. Ia duduk bersila beberapa meter dari Mbah Tirta. Saat tubuhnya sudah terendam sampai dada, ia memejamkan mata. Nafasnya pelan. Sesaat, Wahyu merasa nyaman. Air kali mengalir menyentuh kulitnya. Ada getaran aneh yang menenangkan, tapi tak lama, ia merasa ada suara samar dari arah seberang, seperti bisikan perempuan. Ia membuka mata, menoleh, tapi hanya melihat pepohonan dan batu. Ia duduk tegak, menajamkan telinga. Suara itu datang lagi, lembut, nyaris tak terdengar. Tidak jelas kata-katanya. Mas, suara itu seperti membelai.
Wahyu menoleh cepat, tapi hanya aliran air dan sinar matahari yang menari di permukaan. Ia menoleh ke Mbah Tirta. Lelaki tua itu masih memejamkan mata, diam seperti sedang bermeditasi. Wahyu mulai merasakan ada yang mengawasi dari balik semak. Lehernya merinding, tapi ia tidak bergerak. Ia menunduk, melihat bayangan dirinya di air. Saat itulah suara itu datang lagi. Lebih dekat, udara menjadi dingin. Ada bau samar seperti bunga basah menyusup di antara aliran kali. Wahyu menarik napas, tapi dada terasa berat. Ia tak melihat siapa-siapa, tapi tubuhnya seperti disentuh. Sentuhan itu bukan seperti angin, melainkan seperti tangan yang hangat, menekan pelan bahu dan punggungnya. Wahyu memejamkan mata lagi. Ia tidak ingin bicara, takut, tapi tubuhnya tidak bergerak, hanya diam dan pasrah dalam aliran air yang tenang tapi mencekam. Dari sudut matanya, Wahyu melihat gerakan kecil di balik batu besar, bayangan putih. Tapi saat menoleh, tidak ada apa-apa. Ia menelan ludah, hening, jantungnya berdetak cepat. Tapi yang paling aneh, tubuhnya tak ingin pergi. Rasanya ingin tetap di sana. Meski bagian dalam dirinya berteriak untuk segera naik dari kayohan, suara Ki Pranowo memanggil pelan. "Mas, Wahyu, sudah cukup. Kalau sudah merasa ringan, silakan naik." Wahyu belum menjawab. Ia hanya duduk diam, membiarkan air menyentuh kulitnya, dan entah mengapa, ia merasa ada yang belum selesai. Sesuatu sudah terbuka, tapi belum menampakkan diri. Tubuhnya menggigil, tapi bukan karena dingin. Sesuatu yang tak terlihat sedang menatapnya dari kejauhan, dan ia tahu, sejak saat itu, dirinya tidak sepenuhnya sendiri. Wahyu masih duduk di dalam air, diam dengan mata setengah terbuka. Suara aliran sungai terdengar pelan di telinganya. Tapi yang lebih terasa adalah sensasi tak kasat mata di sekeliling tubuhnya. Kulit punggungnya masih terasa seolah disentuh sesuatu yang tak terlihat. Dadanya sempit, tapi bukan karena sesak, melainkan karena campuran takut dan penasaran yang tak bisa dijelaskan. Air di depan Wahyu sedikit beriak, tapi tak ada yang lewat. Ketika ia menoleh pelan ke arah kanan, matanya langsung menangkap sosok perempuan, berdiri setengah terendam. Hanya bagian tubuh dari pinggang ke atas yang tampak. Sosok itu diam memandangi Wahyu dari balik batu besar. Perempuan muda, kulitnya kuning bersih, rambut panjangnya basah menjuntai ke bahu. Matanya tajam tapi tenang, dan senyumnya pelan. Wahyu tertegun. Ia sempat mengedip, berpikir mungkin itu hanya bayangan. Tapi saat perempuan itu melangkah pelan mendekat, air di sekitarnya ikut bergerak. Wahyu merapat ke batu tempatnya bersandar. Tak tahu harus memanggil siapa. Mbah Tirta masih duduk diam di sisi kiri, sedikit jauh, memejamkan mata. Suara lembut itu terdengar jelas. Wahyu tak menjawab, hanya menatapnya. Perempuan itu mendekat beberapa langkah. Air kini hampir menyentuh bahunya. "Namaku Sundari, kamu bukan orang sini." Ya, Wahyu mencoba bicara, tapi suaranya berat. "Iya, saya dari Jakarta, cuma pulang sebentar." Sundari mengangguk pelan, lalu tersenyum. "Tumben ada yang mandi jam segini. Biasanya sepi. Aku diajak paman. Katanya ini tempat sakral." Wahyu mulai bisa bicara lebih tenang, walau jantungnya berdetak cepat. Sundari tak langsung menjawab. Ia malah menyibakkan rambutnya yang basah ke belakang. Gerakannya pelan dan lembut. Dari jarak beberapa meter, Wahyu bisa mencium bau samar dari arah Sundari. Wangi bunga, segar tapi menusuk, hiding, seperti bau kembang Kamboja yang tertinggal lama di udara. "Kamu pertama kali ke sini?" tanya Sundari lagi. Wahyu mengangguk. "Ya, baru kali ini." Sundari memiringkan kepala sedikit. "Pantas, tatapanmu masih kaget." Wahyu mengerutkan. "Alis, maksudnya?" Sundari tidak langsung menjawab. Ia malah duduk perlahan di dalam air. Setengah tubuhnya tenggelam, menyisakan pundak dan leher yang masih terlihat. Bajunya seperti jarik tipis yang menempel rapat di tubuh karena basah. Pandangannya tak lepas dari mata Wahyu. "Aku sering ke sini," katanya pelan. "Tempat ini tenang. Kalau sedang gelisah, aku datang dan diam di sini." Wahyu makin bingung. "Kamu tinggal di mana?" "Dekat sini, di ujung selatan hutan. Ada jalan kecil ke arah ladang," jawab Sundari. Wahyu mengangguk perlahan. Ia sebenarnya ingin bertanya lebih banyak, tapi tubuhnya terasa berat. Tatapan Sundari terlalu lama tertuju padanya, membuatnya sulit mengalihkan pandangan. Kulit leher Sundari tampak bersih, mengilap karena air. Gerakan tangannya yang menyibak air pun lembut, tak ada ketergesaan. Di sisi lain, Mbah Tirta mulai membuka mata. Ia melirik ke arah Wahyu, lalu melihat ke arah pandangan Wahyu yang tertuju lurus ke depan.
Tapi di sana tidak ada siapa-siapa, hanya batu dan air. Mbah Tirta mengernyit, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya memalingkan wajah, menghela napas pelan, lalu kembali diam. Wahyu tak tahu bahwa apa yang dilihatnya tidak terlihat oleh orang lain. Ia merasa benar-benar sedang berbincang dengan perempuan biasa. Bahkan ia mulai merasa nyaman. "Aku boleh duduk lebih dekat?" tanya Sundari pelan. Wahyu bingung menjawab, tapi tak mengangguk maupun menolak. Sundari kemudian berpindah tempat, duduk hanya sekitar 1 meter di samping Wahyu. Keduanya sama-sama terendam air. Suara percikan kecil terdengar saat Sundari menggerakkan tangan di atas permukaan sungai. "Namamu siapa?" tanyanya. "Wahyu," jawabnya singkat. Sundari tersenyum, menunduk sebentar, lalu menatap Wahyu dengan tenang. "Kamu lelah ya, Ayah?" jawab Wahyu jujur. "Kalau lelah, jangan dipendam sendiri. Di tempat seperti ini, kamu bisa bicara apa saja, tanpa ada yang menghakimi." Wahyu menarik napas. Ia tak mengerti kenapa ia mulai ingin bicara banyak. Tapi suara Sundari seperti menenangkan. Matanya tajam, tapi tidak menakutkan. Justru seperti membawa rasa nyaman. "Aku cuma capek. Ibuku sakit. Di Jakarta juga pikiran sering berat. Kayak sudah terlalu banyak hal yang aku pendam." Sundari mendekat sedikit. Bahunya kini nyaris menyentuh lengan Wahyu. Wangi Kamboja semakin kuat. "Kamu boleh istirahat di sini. Tempat ini aman." Wahyu mengangguk pelan. Ia menyandarkan kepala ke batu besar di belakangnya. Matanya perlahan terpejam. Tapi ia masih bisa merasakan air yang bergerak pelan di sekitar tubuhnya. Dan kehangatan dari tubuh Sundari yang begitu dekat. Beberapa detik kemudian, ada tangan halus yang menyentuh pelan bahunya. Ia membuka mata sedikit, melihat Sundari menatapnya. Tanpa kata, tanpa isyarat, hanya pandangan yang sulit dijelaskan. Wahyu tidak bergerak, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia seperti terjebak dalam suasana yang tenang, tapi penuh ketegangan. Perempuan di sebelahnya bukan hanya cantik, tapi membawa rasa ingin tahu yang tak bisa ia bendung. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, suara Ki Pranowo dari kejauhan memanggil, "Mas Wahyu, kalau sudah cukup, boleh naik. Kita lanjut ke Serigati." Wahyu terdiam ketika menoleh ke arah Sundari. Perempuan itu hanya menatap, lalu berkata pelan, "Nanti kita bertemu lagi." Wahyu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya, dan di kepalanya muncul dorongan aneh tidak ingin pergi. Tapi tubuhnya mulai berdiri pelan, meninggalkan air dan sosok Sundari yang masih duduk diam di sana. Setengah terendam, ia melangkah ke pinggir, mengenakan pakaian kembali sambil sesekali menoleh ke arah sungai. Tapi sosok Sundari tidak terlihat. Lagi, air kali kembali tenang, seperti tak pernah ada yang muncul di sana. Namun di dalam dada Wahyu, ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang belum selesai. Langkah Wahyu terasa berat ketika meninggalkan tepi kali tempur. Pakaian sudah kembali melekat di tubuh, tapi bagian dalam dirinya masih basah oleh perasaan yang belum selesai. Sepanjang perjalanan pulang bersama Mbah Tirta dan Ki Pranowo, pikirannya melayang-layang pada sosok perempuan yang muncul dan hilang begitu saja. Senyum Sundari, suaranya yang lembut, dan kehangatan saat mereka duduk bersebelahan di air semuanya menempel kuat dalam ingatan. Ia tak bicara banyak selama perjalanan, hanya sesekali mengangguk saat ditanya. Di dadanya, rasa ingin tahu dan rindu bercampur jadi satu. Beberapa hari setelah ibunya diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Wahyu kembali ke Jakarta. Perjalanan darat itu ditempuh semalaman. Begitu tiba di kontrakan Paji-Paji, tubuhnya lelah dan mata terasa berat. Ia membuka pintu perlahan, menarik napas dalam-dalam. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Hidungnya mencium sesuatu yang familiar wangi. Kamboja, lembut, tapi menyusup tajam ke hidung. Ia berdiri diam di ambang pintu. Tidak ada bunga di dekat pintu. Tidak ada dupa atau pengharum ruangan. Tapi aroma itu nyata. Mungkin sisa dari perjalanan. Gumamnya pelan sambil menutup pintu. Ia menaruh tas di kamar, melemparkan diri ke atas ranjang. Tubuhnya langsung tenggelam dalam kasur empuk. Tapi sebelum sempat memejamkan mata, ia kembali mengendus udara. Wangi itu masih ada, kali ini lebih jelas, seperti menempel di bantal atau spray. Ia mendekatkan hidung ke sarung bantal. Tidak ada yang aneh secara kasat mata, tapi aroma Kamboja seperti menempel di sana. Wahyu menarik napas pelan, dadanya terasa aneh, antara gelisah dan ingin kembali. Mencium wangi itu lebih dalam. Malamnya, kontrakan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara anak-anak tetangga, tidak terdengar motor lewat, hanya suara kipas angin dan detik jam di dinding. Wahyu duduk di tepi ranjang, memainkan ponsel,
tapi pikirannya kosong. Sejak pulang, ia belum benar-benar bisa tidur. Matanya berat, tapi tubuhnya belum siap untuk beristirahat. Saat mematikan lampu dan berbaring, ia menarik selimut sampai dada. Matanya terpejam, tapi pikirannya mulai melayang ke tepi kali yang ia datangi beberapa hari lalu. Di tengah keheningan, suara perempuan terdengar samar. "Mas." Wahyu membuka mata cepat. Ia duduk setengah bangun, menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ruangan gelap dan bunyi kipas yang berputar lambat. Ia bangun dari ranjang, membuka pintu kamar, mengecek ruang tamu. Kosong. Lalu ke dapur. Tak ada apa-apa. Tapi aroma Kamboja makin kuat. Wahyu berdiri diam. Dadanya mulai berdebar. Aik ke kamar, mengunci pintu, lalu berbaring lagi. Kepalanya menatap lenggit-lenggit. Beberapa menit kemudian, matanya mulai berat. Ia tertidur. Dalam tidur itu, ia bermimpi. Ia berdiri di pinggir kali tempur. Air mengalir tenang, dan di tengahnya, Sundari duduk di atas batu besar, setengah tubuhnya terendam. Ia tersenyum. Tangannya mengulurkan jemari, mengajak Wahyu mendekat. Wahyu menuruni batu, berjalan ke dalam air. Saat ia menyentuh tangan Sundari, tubuh perempuan itu memeluknya erat. Hangat, basah, dan lembut. Mereka saling merapat, dada bertemu dada. Nafas Sundari terasa di lehernya. Tidak ada suara, hanya desahan pelan. Tangan Sundari bergerak menyusuri punggung Wahyu, dan tubuh mereka menyatu dalam keheningan air yang mengalir pelan. Wahyu terbangun dengan nafas berat. Keringat menetes dari pelipisnya, tapi tubuhnya justru dingin. Ia duduk, memandangi sekeliling. Kamarnya gelap, tapi ia langsung sadar bahwa ada yang tidak wajar. Supre ranjangnya basah. Ia menyentuh dengan tangan, memastikan bukan karena keringat, tapi dingin. Seperti habis diteteskan air. Saat ia menarik bantal untuk mengecek, beberapa helai rambut panjang hitam terjatuh dari sela-sela sarung bantal. Rambut lurus, lembab, panjang. Wahyu diam. Tangannya gemetar memungut helai itu. Ia tak tahu harus berpikir apa. Tidak ada perempuan di rumahnya. Kontrakan itu hanya satu kamar. Tidak ada tamu, tidak ada teman yang menginap. Ia bahkan tidak membuka pintu untuk siapa-siapa sejak pulang. Tapi helai rambut itu nyata. Ia buang rambut itu ke tempat sampah, mengganti spray, lalu mencuci muka di kamar mandi. Ketika melihat wajahnya di cermin, matanya terlihat sayu. Tapi yang lebih membuatnya gelisah, ia merasa seperti habis melakukan sesuatu. Seperti baru saja memeluk Siti. Tubuhnya masih terasa hangat di bagian dada dan punggung. Seolah mimpi itu bukan mimpi. Saat ia kembali ke kamar, bau Kamboja masih belum hilang. Wahyu duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit, tidak tahu harus bagaimana. Kalau mimpi bisa terasa seperti nyata, lalu kapan kita benar-benar sadar? Gumamnya pelan. Angin kecil dari sela jendela masuk, membuat gorden sedikit bergerak. Tidak ada suara, tapi ada perasaan yang sulit dijelaskan. Wahyu memejamkan mata. Ia tidak ingin berpikir terlalu banyak, tapi batinnya tahu, apapun yang terjadi di kali tempur belum benar-benar selesai. Wahyu masih duduk di pinggir ranjang, memandangi helaian rambut hitam yang semalam ia buang, kini kembali terlihat di bawah kaki ranjang. Ia menunduk, memungutnya tanpa suara. Dadanya berat, pikirannya masih kacau. Ia belum bisa menjelaskan semua yang terjadi, tapi satu yang pasti, aroma Kamboja itu belum juga hilang dari kamarnya. Ketukan dari luar membuatnya bangkit. Raka datang, berdiri di depan pintu kontrakan dengan jaket kulit dan senyum lebar. "Yuk, keluar sebentar. Muka lo udah kayak orang putus kuliah. Gua traktir minum," kata Raka sambil menyodorkan helm. Wahyu hanya mengangguk, tidak menolak. Butuh suasana yang berbeda. Mereka berdua berboncengan menuju sebuah diskotik di daerah Kemang. Tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi sejak sibuk dengan tugas akhir dan pulang ke Ngawi. Begitu memasuki ruangan diskotik, suara musik langsung menghantam telinga. Lampu warna-warni berkedip cepat. Orang-orang menari, tertawa, dan minum di tengah gelap dan asap tipis. Raka langsung menuju meja yang sudah dipesan, sementara Wahyu berdiri sejenak di dekat bar. Matanya menyapu ruangan, tatapannya berhenti di sudut ruangan. Di bawah cahaya merah samar, berdiri seorang perempuan. Ia mengenakan pakaian ketat berwarna hitam, rambut panjang tergerai, dan tubuhnya bergerak pelan mengikuti irama musik. Ketika mata mereka bertemu, perempuan itu tersenyum. Senyuman yang Wahyu kenal betul. "Sundari," bisik Wahyu tanpa sadar. Kakinya melangkah pelan ke arah perempuan itu. Raka yang sedang menuang minuman melihat ke arah Wahyu dan sempat memanggil, "Lo mau kemana?" Tapi Wahyu tidak menjawab.
Sundari berdiri diam, matanya tidak lepas dari Wahyu. Ketika Wahyu sampai di hadapannya, mereka hanya saling pandang sebentar sebelum Sundari menarik tangan Wahyu keluar dari kerumunan. Melewati lorong menuju pintu belakang. Diskotik, tak ada suara yang mereka tukar. Di sepanjang jalan, hanya genggaman tangan dan degup jantung Wahyu yang terasa makin cepat. Saat mereka sampai di depan kontrakan, Wahyu membuka pintu dengan tangan gemetar. Sundari masuk lebih dulu, langsung menuju kamar. Wahyu menutup pintu, menguncinya perlahan. Di dalam kamar, lampu tak dinyalakan. Hanya cahaya lampu jalan dari luar jendela yang menerobos masuk lewat tirai, membentuk siluet samar tubuh Sundari yang duduk di ranjang. Wahyu melangkah mendekat. Ketika ia duduk di samping Sundari, perempuan itu menoleh, menatapnya lama. Tidak ada senyum seperti biasa, hanya tatapan yang dalam dan tak bisa ditebak. Sundari menyentuh dada Wahyu dengan telapak tangannya, lalu menariknya mendekat. Bibir mereka bersentuhan. Ciuman itu pelan, tapi tidak ragu. Nafas Sundari terasa hangat, dan tubuhnya memeluk erat seakan tak ingin lepas. Jemari Sundari menyusuri punggung Wahyu, lalu berhenti di leher, menarik wajah Wahyu lebih dekat. Tak ada suara selain napas mereka. Keringat mulai muncul di pelipis Wahyu, tapi ia tidak berhenti. Ia membalas ciuman itu. Pelan, tapi semakin dalam. Tangan mereka saling menyentuh, menyusuri tubuh masing-masing dengan pelan. Di tengah kamar yang remang, tubuh mereka saling mendekat, bergerak perlahan seperti tahu harus kemana. Spray ranjang kembali basah oleh keringat. Rambut Sundari yang terurai membasahi dada Wahyu. Dalam gelap, tatapan Sundari tampak seperti menyala, tapi Wahyu tidak memedulikannya. Ia hanya merasa tubuhnya ringan, seperti melayang dalam pelukan Sundari yang hangat dan menggoda. Malam itu terasa panjang. Ketika akhirnya Wahyu tertidur, tubuhnya masih menempel di sisi ranjang yang kosong. Pagi hari, matahari menembus sela tirai. Kamar, Wahyu terbangun pelan. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tak ada suara, ia menoleh ke samping. Ranjang kosong. Sundari tidak ada. Wahyu bangkit duduk. Tangannya menyentuh spray yang basah. Dingin, ia menarik napas panjang. Lalu berdiri dan menuju pintu Eamen Kabanya. Masih terkunci dari dalam. Ia kembali ke ranjang. Tangannya menarik bantal, dan di bawahnya kembali terlihat helaian rambut. Panjang, hitam. Ia menggenggam rambut itu pelan. Matanya menatap lurus ke dinding. Tak ada suara, tak ada langkah kaki, tapi aroma Kamboja kembali memenuhi ruangan. Wahyu hanya duduk diam. Kepalanya berat, tubuhnya masih hangat, tapi dadanya makin sesak. Ia ingin bertanya, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Tapi yang ia punya hanya diam, dan tubuh yang semakin hari terasa seperti bukan miliknya sendiri. Wahyu duduk di sisi ranjang sambil menatap ke bawah. Spray basah sudah ia ganti. Rambut panjang yang ditemukan di bawah bantal sudah ia buang ke tempot sampah, tapi aroma Kamboja tetap menetap di udara. Matanya kosong, tapi tubuhnya terasa panas dingin. Ia belum bisa berpikir jernih. Dalam kepalanya masih terputar kejadian semalam saat tubuh Sundari menempel erat padanya. Ketika ia memeluk dan menciumi perempuan itu tanpa ragu. Segalanya begitu nyata, begitu hidup. Namun saat ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi, rasa gatal di selangkangan kembali menyerang. Awalnya hanya rasa tidak nyaman, tapi kini seperti digaruk dari dalam. Wahyu meringis, membuka celana dan menatap area itu dengan cemas. Kulitnya memerah, ada bintik kecil di sekitar pangkal paha. Ia memencet satu, dan keluar cairan kekuningan. Rasanya panas dan perih. Wahyu menggosok wajah dengan kedua tangan. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi siang itu, ia merasa tak bisa duduk lama. Ia langsung mencari klinik terdekat dan berkonsultasi dengan dokter umum. Obat salep dan antibiotik diberikan. Dokter menyarankan menjaga kebersihan, menghindari hubungan seksual, dan kembali jika tak membaik. Malam harinya, Wahyu berbaring dengan tubuh lemas. Rasa gatal sudah ia tahan seharian. Setelah mengoleskan salep, ia mencoba tidur lebih awal. Tapi, tepat tengah malam, suara lembut yang sudah tak asing kembali terdengar dari sudut kamar. Mas, Wahyu membuka mata. Sundari berdiri di dekat pintu, mengenakan kain tipis yang membalut tubuhnya. Rambutnya panjang dan basah. Mata Sundari menatap tenang, dan tanpa berkata banyak, ia naik ke atas ranjang dan duduk di samping Wahyu. "Aku kangen," ucap Sundari pelan. Wahyu hanya memandangi wajahnya. Ketika tangan Sundari menyentuh pipinya, tubuh Wahyu seketika merespons. Ia bangkit perlahan, dan seperti malam-malam sebelumnya,
Mereka kembali menyatu dalam pelukan yang sunyi. Sentuhan Sundari seperti obat. Gatal yang tadi terasa membakar, kini lenyap seketika. Rasa perih menghilang. Tubuh Wahyu terasa ringan. Mereka bercumbu tanpa kata. Tubuh Sundari basah, hangat, dan penuh tekanan lembut. Setiap gerakan terasa pas, seperti Sundari tahu bagian mana yang membuat Wahyu lupa pada rasa sakitnya. Malam itu berjalan perlahan, hingga Wahyu tertidur dalam keadaan memeluk tubuh Sundari. Pagi harinya, seperti biasa, Sundari menghilang. Wahyu bangkit, menatap tempat kosong di sebelahnya. Bau Kamboja kembali memenuhi kamar. Ia mengusap wajah dan turun dari ranjang. Saat berjalan ke kamar mandi, rasa gatal kembali muncul. Bahkan lebih parah, ia membuka celana dan melihat kulitnya kini melepuh. Luka-luka kecil berubah menjadi benjolan bernanah. Wahyu panik. Ia kembali ke klinik, bertemu dokter kedua. Pemeriksaan lebih detail dilakukan, tapi hasilnya tetap tidak jelas. Dokter menyebut itu reaksi infeksi kulit yang berat, namun tak tahu pasti penyebabnya. Diberi obat berbeda, salep lebih kuat, dan diminta untuk berhenti total dari aktivitas seksual. Wahyu hanya mengangguk, lalu pulang. Sore itu, Raka datang ke kontrakan. Melihat wajah Wahyu yang pucat dan gerak tubuhnya yang kaku, Raka langsung duduk di sofa tanpa basa-basi. "Lo kenapa?" tanya Raka sambil menyalakan rokok. Wahyu diam. "Wahyu," Raka memanggil lagi. "Gue tahu lo gak baik-baik aja. Gue bisa lihat. Lo makin kurus. Jalan lo aneh. Lo sakit?" Wahyu menoleh, ragu. Tapi akhirnya bicara, "Ada luka di bawah. Gatal. Parah. Udah 2 dokter. Gak sembuh." Raka mengernyit. "Lu kebanyakan main cewek. Bisa aja kena penyakit, bro." Bukan itu. Gue cuma sama satu perempuan. Dia yang lo lihat waktu di diskotik." Raka memutar badan. "Yang mana? Yang lo ajak keluar?" "Waktu itu gue lihat lo sendirian." Wahyu diam. Raka menatapnya lebih tajam. "Gue serius, Wahyu. Waktu lo jalan ke arah bar, terus keluar, lo sendiri. Gak ada cewek di sebelah lo." Wahyu menunduk. Dadanya makin berat. "Tapi gue lihat dia. Sundari. Dia ikut gue pulang. Dia tidur sama gue." Raka berdiri, mematikan rokoknya. "Gue nggak tahu lo halu atau kenapa, tapi sekarang lo kena penyakit aneh, lo mimpi aneh. Kamar lo bau Kamboja tiap hari. Lo harus berhenti ketemu sama cewek itu." Wahyu menatap lantai. "Gue nggak bisa. Waktu dia datang, sakit gue hilang." Raka menatapnya lama. "Lo denger diri lo barusan? Itu bukan normal. Low to hood." Wahyu menggenggam ujung celananya, menahan rasa di antara sakit dan rindu yang beradu. "I tahu tubuhnya makin rusak." Tapi setiap kali Sundari datang, semuanya lenyap. Hanya dalam pelukannya, tubuhnya tenang. Di luar itu, ia hanya kesakitan. Saat Raka pamit, Wahyu kembali ke kamar. Aroma Kamboja terasa kuat di dalam ruangan. Ia tak tahu apakah Sundari akan datang malam ini. Tapi ia duduk di ranjang, diam, menunggu. Dalam, dengan tubuh yang perlahan seperti kehilangan dirinya sendiri, Wahyu masih terduduk di tepi ranjang. Tubuhnya dibungkus kaos tipis dan celana pendek yang sudah lusuh. Rasa gatal di selangkangan mulai mereda setelah malam sebelumnya Sundari datang lagi. Menyusup dalam gelap, menyentuh tanpa banyak bicara, lalu menghilang menjelang subuh. Tubuh Wahyu terasa ringan, tapi pikirannya tidak. Ia tahu ini tidak normal, tapi tubuhnya sudah seperti mengenali kehadiran Sundari sebagai satu-satunya penawar dari semua sakit yang ia alami. Siang itu, ketika sedang merebus air di dapur, suara perempuan tertawa lirih terdengar dari kamar. Bukan tawa nyaring, tapi cukup jelas untuk membuat Wahyu berhenti mengaduk gelas. Ia menoleh ke arah lorong, menajamkan telinga. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, seolah dari balik pintu kamar. Ia berjalan pelan ke arah suara, membuka pintu kamar perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Tirai jendela hanya bergoyang sedikit. Bau Kamboja kembali mengisi ruangan. Wahyu menarik napas, lalu mengunci pintu kamar dan kembali ke dapur. Tapi suara tawa itu terus muncul di hari-hari berikutnya. Kadang dari ruang tamu, kadang dari kamar mandi. Pernah saat Wahyu tertidur di sofa, ia terbangun karena mendengar suara lembut memanggil namanya, diikuti tawa pelan yang menghilang bersamaan dengan embusan angin. 3 hari kemudian, tetangganya, seorang ibu-ibu tua yang rumahnya persis di sebelah, menyapa saat Wahyu keluar membeli makanan. "Mas Wahyu, itu yang sering ke rumah cantik juga ya? Udah menikah belum, Mas?" tanyanya sambil tersenyum. Wahyu mengernyit. "Siapa, Bu?" "Itu, yang rambut panjang. Saya sering lihat keluar sore-sore, lewat depan rumah. Saya kira istri Mas."
Wahyu diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tertawa kecil lalu berpamitan cepat. Tapi sepanjang jalan pulang, pikirannya tak tenang. Ia tak pernah melihat Sundari keluar rumah. Ia juga tidak pernah membuka pintu untuk siapa-siapa. Bagaimana mungkin tetangganya melihatnya? Malamnya, Wahyu mencoba bicara lebih serius pada Sundari. Mereka sedang duduk berdua di atas ranjang. Lampu dimatikan. Hanya cahaya dari jalan yang menerobos lewat tirai membuat bayangan tubuh Sundari tampak samar. Ia duduk bersandar. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah Sundari. Kata Wahyu pelan, "Kamu tinggal di mana sih?" "Di Jakarta bagian mana?" Sundari menoleh sebentar. Tersenyum, lalu tidak menjawab. Ia hanya menyentuh dada Wahyu pelan, mengusapnya dengan lembut. Sentuhan itu membuat Wahyu kehilangan niat untuk bertanya lebih. "Jauh, serius," kata Wahyu lagi. "Aku cuma mau tahu kamu tinggal di mana. Kamu datang dan pergi, aku nggak tahu dari mana. Aku khawatir." Sundari kembali tersenyum, lalu merapatkan tubuhnya. Bibirnya menyentuh leher Wahyu. Pelan, lembut, nafasnya hangat. Tangan Sundari bergerak menyusuri lengan, turun ke perut Wahyu. Semua pertanyaan langsung lenyap. Malam itu mereka kembali menyatu. Gerakan Sundari pelan dan pasti, seperti memahami setiap reaksi tubuh Wahyu. Tidak tergesa, tapi penuh hasrat. Tubuh mereka menempel dalam diam, hanya napas dan desir kulit yang terdengar. Saat selesai, Wahyu tertidur memeluk punggung Sundari yang hangat. Pagi harinya, seperti biasa, Sundari tak lagi di sisi. Wahyu membuka mata dan hanya menemukan sisa aroma Kamboja dan bantal yang masih terasa hangat. Saat ke kamar mandi, ia mendapati lantai basah dan dingin. Ia menginjak sesuatu, rambut panjang dan hitam, tercecer dekat lantai toilet. Ia membongkak, memungutnya pelan. Jumlahnya lebih dari biasanya. Ia menggenggam rambut itu, lalu membuangnya ke kloset. Siang harinya, ia kembali mendengar suara tawa. Kali ini lebih jelas, dan disusul suara langkah kaki kecil dari arah dapur. Ia berdiri dari sofa dan berjalan perlahan ke sana. Kompor mati, tidak ada yang menyala. Tapi suara tawa itu muncul lagi. Dari arah belakang tirai kamar mandi, Wahyu diam. Jantungnya berdegup cepat. Ia berjalan pelan, membuka pintu kamar mandi yang setengah terbuka. Lalu menatap ke arah tirai kamar mandi yang tertutup penuh. Hening. Lalu, bayangan tubuh perempuan tampak berdiri di balik tirai. Rambutnya panjang, menjuntai, bahunya terlihat jelas. Tubuh itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap ke arah luar. Wahyu menarik napas dalam-dalam. "Sundari," panggilnya pelan. Bayangan itu tidak menjawab, tidak bergeming. Wahyu meraih ujung tirai dengan tangan gemetar. Ia menariknya cepat. Tirai terbuka, kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya air menetes pelan dari keran, dan aroma Kamboja yang makin pekat memenuhi kamar mandi. Wahyu berdiri diam, mematung. Tangannya masih menggenggam tirai. Lehernya dingin, tapi kulit punggungnya terasa panas. Ia tidak mendengar suara apapun lagi, hanya degup jantungnya sendiri yang makin keras di telinga. Ia menutup pintu kamar mandi pelan, lalu kembali ke kamar. Malam belum datang, tapi cahaya di dalam rumah terasa semakin redup. Wahyu duduk di ranjang, menatap lurus ke depan, lalu perlahan-lahan memeluk kedua lututnya. Ada suara lirih di sudut ruangan. Tidak jelas, tapi seperti seseorang sedang memanggilnya lagi. Wahyu masih duduk memeluk lutut di atas ranjang. Mata menatap lurus ke arah pintu kamar mandi yang kini tertutup rapat. Suara lirih yang tadi terdengar sudah hilang, tapi dadanya belum benar-benar tenang. Aroma Kamboja tetap memenuhi udara, tak pernah pergi sepenuhnya. Tubuhnya mulai gatal lagi. Bagian kulit yang sempat mengering kini terasa perih, seperti digores dari dalam. Ia mengusapnya pelan, tapi hanya membuat kulit makin panas dari luar. Terdengar suara ketukan. Raka muncul di depan pintu, membawa 2 bungkus makanan dan sebotol air mineral. Saat masuk, ia langsung memandangi Wahyu dengan dahi mengernyit. "Lo belum makan lagi?" tanya Raka. Wahyu menggeleng pelan. "Nggak nafsu." Raka meletakkan bungkusan makanan di atas meja. "Lo udah makin kurus, Yu. Gue nggak ngerti lagi. Rumah lo baunya udah nggak kayak rumah orang. Lo kayak orang sakit yang dipeluk terus sama sesuatu yang nggak kelihatan." Wahyu tak menjawab. Ia hanya menghela napas, lalu memegangi sisi perut yang terasa nyeri. Raka duduk di tepi ranjang, menatap temannya serius. "Gue tahu lo nggak akan ngomong, jadi gue putusin sendiri, kita pergi. Sekarang, kemana? Gue bawa lo ketemu orang. Namanya Mbah Surojo. Orang Jawa, tinggal di belakang pasar Cipete. Bukan dukun murahan, dia bantuin orang kayak lo.
yang dibalut sesuatu yang gak kelihatan. Wahyu diam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Badannya terlalu lelah untuk menolak. Perjalanan sore itu sunyi. Raka mengemudi pelan. Sesekali melirik Wahyu yang bersandar di kursi depan dengan wajah pucat. Setelah melewati gang sempit dan deretan rumah tua, mereka berhenti di sebuah rumah kecil berdinding kayu. Halaman sempitnya dipenuhi pot bunga dan dupa yang baru padam. Seorang pria parubaya mengenakan baju lengan panjang dan sarung hitam membuka pintu. "Kalian yang dari Jakarta Selatan?" tanyanya singkat. "Iya, Mbah," jawab Raka. "Ini Wahyu." "Dia." Mbah Surojo mengangkat tangan. "Masuk dulu." "Gak usah cerita, saya sudah tahu." Raka dan Wahyu saling pandang. Mereka mengikuti lelaki itu ke ruang dalam. Duduk di atas tikar pandan. Di sudut ruangan, tergantung lukisan wayang tua dan sebuah kendi tanah liat. Mbah Surojo menyalakan dupa baru. Asap tipis memenuhi ruangan. Wangi cendana bercampur dengan sesuatu yang lebih menyengat. "Mas Wahyu," kata Mbah Surojo sambil menatap tajam. "Kamu baru saja dari Alas Ketonggo ya?" Wahyu menelan ludah. "Iya, Mbah, kamu mandi di Kali Tempur. Duduk, bersila, memejamkan mata, dan ketemu perempuan yang kamu pikir manusia." Wahyu tak bisa bicara, hanya mengangguk. Mbah Surojo menghela napas panjang. "Dia bukan perempuan biasa. Namanya memang bisa macam-macam, tapi dari cirinya, dari aroma yang tertinggal, dari luka yang kamu bawa, saya tahu kamu membawa pulang makhluk yang tidak semestinya." Raka menggenggam lututnya, wajahnya tegang. "Makhluk? Maksudnya gimana, Mbah?" "Sundari," lanjut Mbah Surojo, "adalah salah satu dayang dari masa Prabu Brawijaya. Dia tidak mati, tapi tidak hidup seperti kita. Dia tinggal di batas dunia, di dasar air Kali Tempur. Yang dia cari bukan cinta, tapi wadah. Dia suka tubuh manusia. Ia masuk lewat mimpi, lewat sentuhan, lalu tinggal di sana." Wahyu merinding. Lehernya dingin, tangannya gemetar. "Tapi dia datang terus, Mbah. Setiap malam dan setiap kali dia datang, sakit di tubuh saya hilang." "Itu umpan," jawab Mbah Surojo tegas. "Dia memberi kenyamanan, tapi perlahan mengambil tubuhmu. Jiwa kamu juga bisa dia telan." Wahyu menunduk, matanya mulai memanas. Ia tidak tahu harus marah atau takut. Yang jelas, dadanya makin berat. Setelah mendengar semua itu, "Saya udah ke dokter 3 kali, Mbah," gumam Wahyu. "Gak ada yang bisa sembuhin. Karena penyakit kamu bukan penyakit dunia," balas Mbah Surojo. "Itu bekas ikatan gaib. Satu-satunya cara adalah memutusnya. Tapi kamu harus mau benar-benar lepas." Wahyu mengangkat wajah. "Kalau saya nggak lepas, kamu akan habis, Mas Wahyu." Pelan-pelan, dan gak bisa ditolong lagi. Hening memenuhi ruangan. Raka hanya menatap lantai, sementara Wahyu memejamkan mata. Suara tawa perempuan yang ia dengar tadi malam kembali terngiang di telinganya. "Bisa, Mbah?" tanyanya pelan. "Kalau kamu mau, saya bantu semampu saya. Tapi langkah utamanya bukan di sini. Kamu harus kembali ke tempat kamu temui dia pertama kali. Kembali ke Kali Tempur. Dan pulangkan dia ke tempat asalnya." Wahyu menghela napas. Wajahnya tak menunjukkan keberanian. Tapi ia tahu, ini sudah terlalu jauh. Mbah Surojo berdiri, mengambil sepotong kain kecil dari rak bambu. "Simpen ini di pintu rumahmu. Jangan biarkan dia masuk malam ini. Dia tahu kamu kesini." Raka berdiri, menggandeng lengan Wahyu yang lemas. "Yuk, kita pulang dulu. Kita atur waktu ke Ngawi." Wahyu hanya menatap lantai. Bau Kamboja yang tadi lenyap kini terasa kembali menusuk di lubang hidungnya. Aroma dupa dari rumah Mbah Surojo masih tercium samar di pakaian Wahyu saat ia dan Raka kembali ke kontrakan. Langit mulai gelap, jalanan mulai sepi. Sepanjang perjalanan, Wahyu memandangi kain kecil berwarna kecoklatan yang ia genggam erat benda. Pelindung yang diberikan Mbah Surojo, katanya sebagai batas agar yang tak terlihat tidak mudah masuk ke rumah. Tapi entah kenapa, dada Wahyu tetap berat, seperti sesuatu masih mengikutinya dari kejauhan. "Lo yakin bisa tidur malam ini?" tanya Raka pelan, saat mereka berhenti di depan pagar kontrakan. "Enggak tahu," jawab Wahyu jujur. "Tapi gue udah gak punya pilihan lain." Mereka turun dari motor, baru saja akan membuka pagar ketika suara seruan kecil terdengar dari samping. Seorang lelaki tua dengan gerobak berhenti tak jauh dari rumah. "Mas Wahyu," sapa si tukang nasi goreng Pak Marto. "Tadi saudari Mas baru pesen 2 bungkus, tapi waktu saya mau kasih, orangnya udah gak ada." Wahyu langsung menoleh. "Saudari saya?" "Iya, cewek, cantik, rambut panjang, bajunya putih."
Dia berdiri di depan rumah ini. Saya kira nunggu Mas pulang. Raka menarik tangan Wahyu cepat-cepat menuju pintu. Pak, gak ada siapa-siapa di rumah. Kami baru datang. Pak Marto mengernyit, lalu mengangguk pelan. Oh ya sudah Mas, maaf kalau salah lihat. Mereka masuk dengan langkah tergesa. Raka langsung menutup dan mengunci pintu 2 kali. Saat mereka berdiri di dalam ruang tamu, hidung mereka soma-soma menangkap bau yang tak asing. Aroma jauh lebih kuat dari biasanya. Raka menutup hidungnya, sementara Wahyu menatap pintu kamar yang setengah terbuka. Perlahan, mereka melangkah mendekat. Ketika pintu kamar didorong, suasananya seolah ada yang baru saja mandi. Lantai basah, uap air masih menggantung di udara, dan handuk Wahyu yang tadinya tergantung di belakang pintu, kini tergeletak di atas ranjang. Lembab dan dingin saat disentuh. Raka melangkah mundur. Lo yakin kita sendiri? Gak tahu. Bisik Wahyu. Ia menutup pintu kamar dan segera kembali ke ruang tamu. Mereka sepakat untuk tidak tidur di kamar malam itu. 2 kasur tipis digelar di lantai ruang tamu, tepat di depan televisi. Wahyu duduk bersila sambil memeluk bantal, sementara Raka sibuk membaca pesan dari ponselnya. Sundari pernah ngasih tahu alamat rumahnya di Jakarta? Tanya Raka pelan. Enggak, pernah. Tiap kali gua tanya, dialihin topik. Jangan-jangan emang dia nggak pernah ada di dunia kita. Hening beberapa saat, Wahyu hanya mengangguk kecil, matanya menerawang. Kain pemberian Mbah Surojo digantung di atas pintu masuk. Mereka juga membiarkan lampu menyala sepanjang malam. Jam dinding menunjukkan pukul 2:15 saat suara pertama itu terdengar. Seperti suara keran bocor, tapi semakin lama suaranya berubah menjadi tawa lirih perempuan. Raka bangun. Duluan. Ia duduk diam, mendengarkan. Wahyu menyusul. Matanya menatap ke arah dapur yang gelap. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini dari arah belakang rumah. Tidak keras tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Wahyu mencengkeram lututnya. Dia tahu kita ke tempat Mbah Surojo. Gua rasa dia marah. Tak ada yang berani berdiri. Mereka hanya duduk bersandar di tembok, menatap ke segala arah dengan napas tertahan. Setiap menit terasa lama. Suara langkah kecil juga sempat terdengar di atap seng. Seperti seseorang berjalan perlahan bolak-balik di atas mereka. Sekitar pukul 4, tawa itu menghilang. Suasana perlahan tenang, tapi udara di dalam rumah tetap dingin dan berat. Tak ada yang tidur. Mata mereka terbuka penuh sampai azan subuh terdengar dari masjid sekitar. Pagi datang tanpa kelegaan, tapi keheningan malam menyisakan satu kenyataan yang sulit dihindari. Sundari tidak ingin ditinggalkan begitu saja. Langit Ngawi tertutup mendung tipis ketika Wahyu dan Raka turun dari bus. Bau tanah basah menyeruak di udara, mengingatkan Wahyu pada malam-malam gelisah yang baru saja dilewati. Keringat dingin membasahi punggungnya saat langkah kaki mereka mendekati rumah tua di ujung desa. Di teras, Mbah Tirta sudah menunggu, duduk bersila dengan rokok yang tinggal separuh. Wahyu menatap mata pamannya lekat-lekat. Mbah, aku salah. Aku bawa dia ke Jakarta. Mbah Tirta tidak langsung menjawab. Ia mematikan rokok, menepuk lutut Wahyu, lalu berdiri. Kamu memang buka pintu yang seharusnya nggak kamu sentuh. Tapi belum terlambat kalau kamu mau tutup kembali. Ucapnya pelan. Raka ikut berdiri. Wajahnya tegang. Kami mau minta tolong, Mbah. Semuanya udah di luar akal. Mbah Tirta mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa tas kecil berisi dupa, kain putih, dan kendi tanah. Mereka bertiga segera berjalan menuju alas ketonggo. Sepanjang jalan, Wahyu lebih banyak diam. Bayangan wajah Sundari masih sering melintas di pikirannya, senyumnya, tatapannya, bautu. Tapi kini, semuanya terasa seperti beban yang menekan. Saat tiba di bibir alas ketonggo, mereka disambut Ki Pranowo yang sudah menunggu. Laki-laki tua itu berdiri tegak mengenakan baju serba hitam. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya memberi isyarat, "Dengen, Tangen," lalu berjalan memimpin mereka masuk lebih dalam. Jalan setapak menurun menuju kali tempur terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, pepohonan tampak lebih tinggi dan lebih gelap. Wahyu bisa mendengar detak jantungnya sendiri saat akhirnya mereka sampai di tepi sungai. Ki Pranowo meletakkan kendi dan dupa di atas batu pipi, lalu meminta Wahyu duduk di bibir sungai. Buka bajumu, masuk pelan-pelan, jangan lawan apapun. Yang kamu rasakan nanti, ucapnya singkat. Wahyu menuruti. Saat kakinya menyentuh air, hawa dingin langsung menjalar hingga ke tulang. Kali ini tidak ada suara perempuan, tidak ada senyum lembut, hanya arus air yang mengalir pelan dan suara nafasnya sendiri.
Setelah Wahyu tenggelam setengah badan, Ki Pranowo mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa halus. Dupa dinyalakan. Asapnya berputar naik ke atas, menyatu dengan embusan angin yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Mbah Tirta berdiri di belakang Wahyu sambil memejamkan mata. Ki Pranowo membuka kendi, lalu menyiram kepala Wahyu perlahan. Airnya dingin, tapi tidak menusuk. Saat tetesan pertama menyentuh kulit kepala, Wahyu merasa tubuhnya bergetar. Suara lirih, seperti bisikan, mengelilinginya dari berbagai arah. Suara itu tidak jelas, tapi terasa dekat. Ia menutup mata rapat-rapat. Sundari. Ki Pranowo menyebut nama itu tegas. Balik ke asalmu. Ikatan ini harus selesai. Dia bukan milikmu. Wahyu gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku nggak tahu dia siapa, Ki. Tapi aku udah terlalu dekat. Ki Pranowo memukul permukaan air dengan ranting kecil. Jangan kamu pertahankan. Itu bukan cinta, itu jerat. Tiba-tiba, arus air berhenti mengalir. Permukaan sungai menjadi datar, seperti cermin. Aroma Kamboja menguar kuat. Wahyu membuka mata. Ia melihat bayangan perempuan berdiri di seberang sungai. Rambut panjang, tubuh ramping, sorot matanya tajam tapi penuh luka. Pergi, bisik Wahyu, nyaris tak terdengar. Kita nggak bisa bersama. Bayangan itu perlahan memudar, lalu menghilang tanpa suara. Bersamaan dengan itu, air kembali mengalir. Aroma Kamboja perlahan lenyap. Dupa padam sendiri meski tidak ada angin. Langit makin mendung, tapi tidak hujan. Ki Pranowo menarik Wahyu ke tepi. Sudah cukup, dia sudah dilepas. Wahyu duduk lemas di atas batu. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Tapi untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa bisa bernapas lega. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, tidak ada aroma aneh. Raka menepuk bahunya. Lo udah balik jadi Wahyu yang dulu. Wahyu mengangguk pelan, tapi wajahnya masih murung. Mbah Tirta menatap ke aliran air yang mulai keruh. Tapi luka dalammu belum selesai. Langkah Wahyu berat meninggalkan bibir kali tempur. Bajunya masih basah, dingin menempel di kulit, tapi hawa di dadanya jauh lebih lapang. Raka menggenggam tas berisi pakaian cadangan, dan Mbah Tirta melangkah. Lebih dulu sambil mengayunkan kayu penyangga yang biasa ia bawa. Ki Pranowo tak ikut berjalan pulang. Ia tetap berdiri di pinggir sungai, menunduk, seolah menutup sesuatu yang tak boleh lagi dibuka. Jalan setapak menuju pintu keluar alas Ketonggo terasa lebih sempit. Dahan pohon menjulur seperti menahan. Dedaunan kering rapuh di bawah kaki. Hening, tak ada suara satwa, hanya langkah mereka yang lambat dan suara nafas Wahyu yang belum teratur. Saat mereka sampai di dekat gerbang batu besar, tempat dua batang kayu menandai batas alas, Wahyu tiba-tiba berhenti. Wahyu, panggil Raka. Melihat sahabatnya menegang, Wahyu tidak menjawab. Matanya terpaku ke arah celah pohon di sisi kiri jalan. Seketika tubuhnya dingin kembali. Di sana, berdiri sosok perempuan itu. Rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian bahu. Bajunya masih putih, tapi kali ini kotor, basah dan lekat menempel di tubuhnya. Wajahnya tidak lagi segar, kulitnya pucat keabu-abuan. Dan yang paling membuat Wahyu tak bisa bersuara, matanya. Dua bola mata yang dulu teduh itu kini gelap seluruhnya. Tak punya cahaya, tak punya arah. Ia tidak bergerak, tidak tersenyum, tidak memanggil. Tapi tatapannya menusuk, seperti membekukan dada Wahyu dari dalam. Sejenak Wahyu merasa kakinya berat. Untuk digerakkan, nafasnya tersendat. Ada yang mengikat perasaannya di titik itu antara ngeri, bersalah, dan rindu yang belum tuntas. Raka mendekat. Wahyu, jangan lihat ke belakang lagi. Wahyu memalingkan wajah perlahan. Suara Raka seperti menarik tubuhnya kembali ke dunia nyata. Ia menunduk, menggigit bibir bawah, lalu berjalan cepat ke arah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Mbah Tirta tidak menoleh sama sekali. Ia tahu siapa yang tadi berdiri di balik pohon. Mereka masuk ke dalam mobil tanpa bicara. Raka yang menyetir, Wahyu duduk di belakang, Mbah Tirta di depan. Jalanan sepi, hanya suara mesin yang terdengar. Dalam perjalanan keluar dari kawasan alas, Wahyu tak menatap jendela. Ia memejamkan mata, mencoba menarik nafas panjang. Setelah 30 menit berkendara, barulah Raka bicara. Lo tadi lihat dia lagi? Wahyu membuka mata perlahan. Iya, dia ngomong sesuatu? Wahyu menggeleng. Cuma, diam, tapi tatapannya kayak nembus ke dalam kepala gue, bikin susah nafas. Mbah Tirta menoleh separuh.
Itu bukan karena dia masih terikat, tapi karena kamu belum benar-benar ikhlas melepaskan. Kadang ikatan batin lebih susah diputus daripada ikatan gaib. Wahyu tidak menjawab. Tangannya meremas celana panjangnya sendiri. Ia tahu Mbah Tirta benar. Bukan Sundari yang menariknya kembali, tapi dirinya sendiri yang dayam-dayam belum bisa menghapus semua rasa. Jakarta terasa jauh, tapi ketika akhirnya mereka kembali ke kontrakan malam itu, tidak ada lagi bau Kamboja, tidak ada suara tawa, tidak ada rambut di bantal. Rumah itu seperti baru saja dikembalikan pada dunia manusia. Wahyu masuk kamar, mengganti spray, membersihkan lantai, dan membuka semua jendela. Ia tidur di lantai malam itu, hanya mengenakan sarung, menghadap kipas angin kecil yang berputar pelan. Pagi datang tanpa mimpi, dan untuk pertama kalinya, Wahyu bangun tanpa keringat dingin, tanpa suara bisikan, tanpa sensasi pelukan yang mengendap di kulit. Ia berdiri, berjalan ke depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Bekas luka di selangkangan hampir hilang. Matanya memang masih lelah, tapi tak ada lagi bayangan hitam di sudut pandang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ia kembali bekerja, bertemu rekan kantor, sesekali berkumpul dengan Raka. Tapi setiap malam, ketika angin mulai masuk dari celah jendela dan lampu mulai dipadamkan, Wahyu masih memejamkan mata dengan rasa hati yang menggantung. Sundari tidak muncul lagi, tapi keberadaannya belum sepenuhnya hilang. Satu malam, saat Wahyu berdiri di depan rumah menyalakan rokok, angin bertiup lembut dari arah gang. Tidak ada suara apa-apa, tapi tubuh Wahyu menegang. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang dilihat, bukan dari dekat, tapi dari tempat jauh yang tidak terjangkau mata. Ia mengisap rokok pelan, menatap jalanan yang lengang, lalu membisikkan satu kalimat lirih. Maaf, kalimat itu melayang di udara. Tidak ada jawaban, tapi Wahyu tahu, seseorang atau sesuatu mendengarnya. Ia tidak akan pernah kembali ke alas Ketonggo, tapi Sundari, dalam bentuk apapun, akan selalu ada di dalam kepalanya, sebagai sosok yang ia cintai, dan sebagai teror yang tidak akan bisa ia lawan dengan logika. Dan malam itu, ketika ia memejamkan mata, yang tersisa hanya hening panjang, dan satu bayangan wajah pucat yang menatapnya dari gerbang, tanpa suara, tanpa janji, tanpa harapan, tapi penuh makna yang tidak akan pernah ia mengerti sepenuhnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Di balik kisah yang menyeramkan, selalu ada pelajaran yang bisa kita renungkan. Jangan pernah abaikan firasat, dan jangan bermain-main dengan hal yang tak kasat mata. Jika kalian suka dengan cerita ini, bantu kami tumbuh dengan like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Hati-hati, karena yang tak terlihat belum tentu tak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.